Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang atau selamat pagi bagi yang masuk jam pagi. Oke, pertemuan kali ini kita masih ada di bab trigonometri. Kemarin kita udah mengulas atau belajar tentang relasi ya, sudut berelasi di berbagai kuadran. Sekarang kita akan melanjutkan sub dari bab trigonometri, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Bagaimana hubungan antara keduanya? Yuk kita belajar sama-sama. Di sini untuk koordinat kutub dan koordinat kartesius, kita kan udah pernah sering dengar ya tentang koordinat kartesius. Nah, kalau koordinat kartesius ini yang terdiri terbuat dari ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini untuk kita ini akan belajar mengenai hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oleh karena itu, yang pertama ini langsung aja ada bagaimana merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Jika diketahuinya nih, koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius dinotasikan itu dengan X, Y. Masih ingat waktu pelajaran SMP? Ya, kalau koordinat kartesius itu dinotasikan dengan X, Y karena dia berdiri di sumbu X dan di sumbu Y. Misalkan di sini X-nya nih kelihatan kan? Ini sumbu X dan sumbu Y. Kalau koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius dirubah ke koordinat kutub. Koordinat kutub notasinya itu R, A derajat. Di sini R-nya, ya kan? Bentuknya kayak gini, misalkan dihubungkan. Ada segitiga dengan terdapat sudutnya A derajat dan sisi yang paling panjangnya R. Dengan sisi depannya, ingat bagaimana cara menentukan sisi depan? Iya, kita lihat dulu di sini sudutnya. Berarti untuk sisi depannya dari sudut. Berarti berarti ada di sisi Y sebagai depan. Terus ini X-nya otomatis samping. Ya. Nah, untuk mencari R, ingat kan cari R ini? Dinamakan sisi yang terpanjang, sisi miring, atau kemarin kita udah belajar apa namanya? Iya, hipotenusa. Untuk mencari hipotenusa atau sisi miring dapat digunakan teorema Pitagoras. Lihat kan, masih ingat? Kemarin pertemuan yang lalu, Ibu pernah bilang kalau untuk mencari sisi miring dengan teorema Pitagoras, dengan operasinya dijumlahkan. Karena ini mencari R sebagai sisi miring, berarti bentuknya penjumlahan. Tapi kan ingat kalau teorema Pitagoras, kalau misalnya cari sisi samping atau sisi depan, berarti kita tinggal operasinya yang ini dirubah menjadi kurang, ya kan? Nah, ini untuk mencari rumus R-nya itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini tan A derajat sama dengan, masih ingat cari tan gimana? Ingat, demi sin sami cos desa tan. Berarti cari tan yaitu D per sa. Ya kan? Depan per samping. Depannya di sini dinotasikan dengan Y. Sampingnya dinotasikan dengan X. Maka tan A derajat sama dengan Y per X. Kalau di sini karena di sini dinotasikan dengan Y
dan X untuk depan dan sampingnya. Oleh karena itu, A derajat sama dengan apa? R tan Y per X. Oke. Ini yang kedua, ada merubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, tadi kan kita udah tentang koordinat kartesius ke koordinat kutub. Sekarang koordinat kutub ke koordinat kartesius. Apabila yang diketahuinya koordinat kartesius, koordinat kutub, P dan R, A derajat, maka dibentuk koordinat kartesiusnya menjadi titik P, X, Y. Gimana carinya? Yang pertama, kita lihat dulu. Cari sin A derajatnya sama dengan cari sin apa kemarin? Demi, ya kan? Demi depan miring. Di sini berarti Y per R. Jadi cari Y sama dengan R dikali sin A derajat. Oke, untuk mencari cos derajat apa? Demi sin sami cos. Berarti samping per miring. Sampingnya mana di sini? X. Lalu miringnya adalah R. Sama dengan untuk mencari X-nya sama dengan R dikali cos A derajat. Oke, di sini biar lebih paham lagi ada contohnya. Oke. Di sini ada contohnya, tentukan koordinat kartesius dari titik A dengan berada di titik 2,135 derajat. Gimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita cari dulu nilai X dan nilai Y. Karena di sini diketahuinya itu bentuk apa? Koordinat kutub. Ya kan? Pokoknya cirinya kalau koordinat kutub ada derajatnya. Karena notasi koordinat kutub itu titiknya R, A derajat. Berarti ini 2 ini kita dapat ketahui 2 sebagai R, 2 sebagai R, dan 135 derajat itu sebagai A derajat. Ya, yang pertama berarti kita harus cari nilai X-nya terlebih dahulu. Cari nilai X sama dengan R cos A derajat. Ini nih, cari nilai X-nya. Bentar, di-highlight dulu. Ini cari nilai X-nya. Cari nilai X sama dengan R cos A derajat. Sama dengan kita diketahui R-nya itu 2. Kita masukin 2. Cos A derajatnya berapa? 135 derajat. Lalu kita turunin lagi sama dengan 2. Cos 135-nya ingat, kita bentuk nilainya gimana? Pakai yang materi yang kemarin. Cari dulu berarti pertamanya apa? 135 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2, ya kan? Di kuadran 2, nilai cos di kuadran 2 nilai positif apa? Iya, sin. Di kuadran 2 masih ingat positifnya sin, berarti cos di kuadran 2 negatif. Oleh karena itu, cari kurangnya dari 180 ke 135 kurang berapa? Kurang 45, atau dengan cara 180 derajat dikurangi 45 sama dengan 135. Oleh karena itu kita cari nilai negatif cos 45 derajat terlebih dahulu, yaitu negatif setengah akar 2. Sekarang tinggal 2 dikali negatif setengah akar 2 sama dengan negatif akar 2. Paham kan gimana caranya untuk mengoperasikan bisa hasilnya negatif akar 2? Nih kan ini 2 dikali negatif setengah akar 2. Ini kita bisa selesaikan 2 dikali negatif setengah itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali akar 2 hasilnya negatif akar 2 gitu. Lalu X
X-nya udah ketemu nih, lalu kita cari nilai Y. Nilai Y, gimana cari nilai Y? Di sini udah ada cari nilai Y, yaitu R dikali sin A derajat. Sin R dikali sin A derajat. Oke, sama dengan R di sini kita ketahui berapa? 2. 2 dikali sin 135 derajat. Ingat lagi materi kemarin. Kita selesaikan dulu sin 135 derajatnya. Berarti sin 135 ada di kuadran 2. 135-nya di kuadran 2 yang nilai positifnya itu hanya sin. Berarti di sini sin positif. Lalu lihat kurangnya dari 180 berapa? 45. Maka kita cari sin 45. Ayo masih ingat nggak? Buka jarinya. Sin 145 ada di jari tengah. Jari tengah nilainya berapa kemarin? Setengah akar 2. Maka 2 dikali setengah akar 2 hasilnya akar 2. Jadi dapat kita dapatkan hasil untuk koordinat kartesius dalam bentuk awal posisinya koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesiusnya sama dengan negatif akar 2 dan akar 2. Berarti di sini negatif akar 2 itu sebagai nilai X dan akar 2-nya sebagai nilai Y. Mudah kan? Oke, selanjutnya biar lebih paham, gimana nih caranya kalau dari koordinat kartesius yang diketahuinya diubah menjadi koordinat kutub. Berarti dari kita cari tahu nilai R dan nilai A derajatnya. Di sini diketahui nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Di sini X dan ini Y. Ya, cari R. Gimana nih cari R? Pakai rumus Pitagoras. Yang ini kan cari R, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti akar negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat, karena pangkatnya genap, maka hasilnya positif 4. 2 akar 2, 4. 4 tambah 4, 8. Akar 8. Akar 8 sama dengan 2 akar 4. Bu, ini 2 akar 4 dari mana sih, Bu? Dari awalnya itu 8 itu kan 4 dikali 2 kan. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 ini bisa diselesaikan kan akarnya. Akar 4 sama dengan 2. 2 kali 2 kan 4, berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 2-nya belum diselesaikan, jadi tinggal ditulis akar 2. Oke, sekarang R-nya udah ketemu nih, 2 akar 2 hasilnya. Sekarang kita cari nilai tan A derajatnya. Sama dengan Y per X. Tan nih. Y per X sama dengan negatif 1. Maka, untuk mencari nilai A-nya itu, cari tan berapa derajat yang hasilnya itu negatif 1. Berarti didapat nilai derajatnya itu 135. Karena di sini 135 itu ada di kuadran 2 dengan nilai sin-nya itu positif dan cos-nya itu negatif. Oleh karena itu untuk tan sama tan berapa derajat yang hasilnya sama dengan negatif 1 itu derajatnya itu sebesar 135 derajat. Sehingga koordinat kutub titik B ditemukan 2 akar 2, 135 derajat dalam koordinat kutub.
Untuk lebih memahami materi ini, kalian coba latihan di rumah untuk mengerjakan 2 soal ini, yaitu yang pertama, ubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub, dan yang kedua dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan sehat selalu. Happy nice day everyone and enjoy. Stay healthy and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.